Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram, masih pada bab hadis-hadis terkait dengan salat. Yang pada malam hari ini kita akan membahas, ya semoga sempat, ada dua hadis. Yang dua hadis ini insyaallah adalah hadis yang masyhur, ya. Namun ada beberapa hukum penting tentang salat berjamaah, tentang atau terkait dengan hadis yang insyaallah akan kita bacakan. Hadis yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan hadis ini adalah hadis tentang sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala sallallahu alaihi qala shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya. Beliau berkata, Jabir bin Abdullah, ya, bercerita bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat di kampung beliau, atau salat di desa beliau, atau di tempat tinggal beliau yang ada tempat salat berjamaahnya, ya, waktu itu salat isya. Fatawwala alaihim, lalu kemudian Mu'adz bin Jabal itu memperpanjang bacaan salatnya. Di dalam sebagian riwayat, Mu'adz bin Jabal itu membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah, panjang, ya. Salat isya ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan?" Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah wahai Mu'adz? Jadi ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Idza amamtan nas," apabila engkau menjadi imam, faqra, maka bacalah wasyamsi wa duhaha, bacalah surat wasyamsi wa duhaha. Wasabbih isma rabbika al-a'la, dan baca sabbih isma rabbika al-a'la sampai akhir tentunya. Wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga baca, ya, surat Iqra bismi rabbik. Kemudian boleh juga engkau membaca wal laili idza yaghsha. Nah, ini adalah ringkas dari hadis yang sebenarnya panjang. Nah, kalau kita lihat dari asal muara hadisnya, ini adalah tentang Mu'adz bin Jabal yang salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai selesai salat isya, beliau pulang ke kampung beliau dalam keadaan, ya, sudah malam, dan orang di kampung beliau tidak salat kecuali dengan datangnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Jadi Mu'adz bin Jabal sudah datangnya beliau ke kampung terlambat karena salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi surat yang dibaca, surat Al-Baqarah, panjang. Maka, ya, di dalam riwayat yang lebih panjang menceritakan kenapa sampai Rasulullah memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal baca itu, ya, ukuran surat wasyamsi wa duhaha, kemudian atau sabbih isma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbik, atau misalnya wal laili idza yaghsha. Ini kan
Ayatnya kurang lebih ya, tidak terlalu jauh jumlah ayatnya. Kemudian juga lama durasi bacaannya pun tidak terlalu jauh ketika dibaca surat yang 4 disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Asal muasalnya, sebagaimana yang kita tahu, ada seorang yang ya sudah ini di dalam sebagian riwayat disebutkan ada satu orang yang mufaraqah itu berpisah dari sholat bersama Mu'ad bin Jabal, yang tadi Mu'ad baca surat Al-Baqarah ya. Lalu berpisah, sholat sendiri, lanjutnya sholat sendiri. Setelah sholat bersama Mu'ad, merasa kepanjangan surat Al-Baqarah, akhirnya beliau berpisah ya, memisahkan diri, sholat sendiri akhirnya. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ya, memarahi orang tersebut. Lalu kemudian mengatakan ya, dia adalah seorang munafik. Kenapa? Alasannya adalah karena ya, sholatnya tidak mau panjang, satu. Yang kedua adalah alasannya karena tidak mau sholat berjamaah. Jadi dulu itu ya, di antara orang yang tertuduh munafik itu adalah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Makanya dulu, ini untuk laki-laki ya, makanya dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki ukuran. Di antara tanda orang munafik itu dulu ya, itu nggak kelihatan sholat berjamaah. Itulah sebabnya juga kenapa orang munafik itu kalau sholatnya dalam keadaan gelap seperti sholat isya dan sholat subuh, berat bagi mereka untuk turun sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Karena kalau kelihatan tidak ada, mereka akan ketahuan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Nah, Mu'ad bin Jabal berdasarkan yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara tanda-tanda orang munafik dulu tuh nggak mau ikut sholat berjamaah kalau seandainya tidak kelihatan. Kalau kelihatan mereka berusaha menampakkan keimanan. Maka Mu'ad bin Jabal ini menuduh ya, orang yang tadi tidak mau ikut sholat berjamaah itu dengan sebutan apa? Munafik. Karena setahu Mu'ad, orang yang nggak mau ikut sholat berjamaah itu adalah dulu di zaman Nabi adalah orang munafik. Baik. Kemudian orang tersebut merasa bahwa dia tidak dan bukan dari golongan orang munafik, dia adalah dari golongan orang yang beriman. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah beliau menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengadukan. Jadi kata orang tersebut, wahai Rasulullah, kami ini yang di kampungnya Mu'ad bin Jabal ini ya, pertama, Mu'ad bin Jabal datangnya terlambat karena harus sholat dulu di sini. Yang kedua, Mu'ad bacanya panjang. Yang ketiga ya, kami ini orang, dalam bahasa terjemahannya kalau gitu, kami ini orang begawian siang hari ini, ada berkebun ya. Pokoknya kami ini bukan orang yang bersantai pada siang hari. Kami bekerja mencari nafkah sampai lelah dan sampai capek. Malam kalau harus terlambat lagi sholat isyaknya, panjang lagi surat Al-Baqarah yang dibaca ya. Kemudian juga ya, setelah itu ya, artinya setiap malam seperti itu kami pun juga kelelahan setelah bekerja siang hari ya. Maka ya, kata sahabat tadi, ulun memisahkan diri dari ya, Mu'ad bin Jabal pada saat sholat karena merasa sangat terberatkan sekali ya. Lalu yang ditegur oleh Rasulullah SAW adalah siapa? Mu'ad bin Jabal. Maka kata Nabi SAW, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Fitnah di sini artinya adalah keburukan. Maksudnya di sini bagaimana? Maksudnya membuat orang-orang nanti tidak bersemangat dan bahkan tidak mau untuk sholat berjamaah. Jadi yang ditegur oleh Rasulullah siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala. Baik. Ada beberapa faedah penting dari hadis ini. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang pertama jemaah sekalian, di antara faedah pentingnya adalah seorang imam itu dia harus bisa melihat keadaan makmumnya. Kalau seandainya dia melihat keadaan makmumnya ini adalah makmum yang tidak bisa dikasih panjang, ini berlaku bagi semua sholat ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh para imam memendekkan sholat ketika mereka mendengar ada suara bayi yang menangis di belakang. Dipendekkan karena membuat orang nanti juga tidak khusyuk sholatnya. Jadi yang pertama, seorang imam dia harus tahu bagaimana
bersikap dan bagaimana dia harus membaca pada saat dia sholat dan mengimami makmum di belakangnya. Kalau makmumnya pina tuha-tuha sebertaan, makmumnya ini orang yang begawian keras pada siang hari di dalam mencari nafkah, yang malam itu mereka itu sudah mata habang, dah mengantuk, sudah ya pada saat sholat isya loh ini, sholat isya ya, maka ringankan sholatnya ya, tapi jangan sampai membuat sholat tersebut kurang, enggak ya, ringankan sholatnya. Makanya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baca wasyamsi wa duhaha, ya seukuran itu ya. Makanya jamaah sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, sebenarnya yang paling afdal dari bacaan kita sholat itu adalah yang dari awal sampai akhir suratnya itu bisa terbaca. Itu yang paling afdal. Boleh nggak kalau kita baca ayat misalnya di pertengahan Al-Baqarah? Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang paling afdal, karena di dalam sebagian hadis Nabi SAW, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya setiap surat itu memiliki hak untuk mendapatkan rukuk dan sujud. Maksudnya satu surat itu dari awal sampai akhir paling afdal kalau antum baca sampai selesai ya, tidak dipotong di tengah atau tidak dipotong di sebagiannya ya, maka itu lebih afdal. Tapi kalau misalnya mau baca yang panjang ya enggak masalah juga ya, tidak menjadi masalah juga kalau dipotong, boleh asalkan memotongnya di tempat yang tepat. Ini yang pertama ya, seorang imam harus bisa melihat keadaan makmumnya. Maka kalau dia pun tidak tahu atau makmumnya standar ya, kada tuha benar, kada anum benar atau campuran, maka baca sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara faedah tentang hadis ini adalah bolehnya seseorang yang sholat sunnah menjadi imam bagi orang yang sholat wajib. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal menjadi imam pada saat selesai sholat bersama Nabi Muhammad SAW, kan berarti sudah selesai sholat fardunya, berarti tinggal sholat sunnah. Nah, Mu'adz bin Jabal dalam posisi bahwa beliau mengimami dengan beliau sholat isya, tapi sholatnya niatnya sholat sunnah ya, niatnya apa? Sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa bolehnya imam itu berbeda niat dengan makmum ya. Sebagai contoh yang lain, misalnya imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, kayak apa itu? Bisa kalau ada orang yang ketiduran, bangunnya pas asar, pada saat dia mau masuk masjid imam sudah mulai sholat asar, sementara dia belum sholat zuhur. Boleh kalau dia mau sholat zuhur di belakang imam yang sholat asar. Ada orang teguring sampai asar, bangun, dia siap-siap sholat, datang ke masjid, lalu kemudian dia mendapati imam sudah mulai sholat asar. Sholat di belakang imam yang sholat asar, pian sholat zuhur. Nanti setelah selesai sholat zuhur, baru kemudian pian sholat asar. Ya, bisa dimengerti dari sini Pak? Baik. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Di dalam hadis ini ada satu hal penting ya, terkait dengan hukum boleh atau tidaknya kita berpisah dari sholat berjamaah ya, boleh atau tidaknya kita berpisah dari sholat berjamaah. Baik, ini mungkin kita coba rincikannya. Yang tadi sahabat yang berpisah dari Mu'adz bin Jabal itu kan berarti berpisah dari sholat berjamaah yang dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal. Betul atau tidak? Betul ya? Rasulullah SAW tidak menegur sahabat yang memisahkan diri dari sholat berjamaah tadi. Tidak juga Rasulullah mengatakan bahwa sholatmu tidak sah karena engkau berpisah dari imam. Sehingga di dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, hukum memisahkan diri dari jamaah sholat. Jamaah sholat apa hukum? Baik, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan sebelum kita menyebutkan hukum. Yang pertama, ya, poin yang pertama adalah kalau disengaja tanpa sebab maka tidak boleh. Disengaja tanpa uzur dan sebab maka tidak boleh. Maka tidak
boleh. Misalnya ada orang dia ikut sholat berjamaah, pas melihat imamnya, ya imamnya nih musuh, musuh karena misalnya pernah menyeledenginya pada saat main bola, seledengnya bangkak batisnya, dendam dalam hati, pisah aja sudah. Kada sudi aku sholat di belakangnya. Ini misalnya, ya. Ini nggak boleh jamaah sekalian. Yang seperti ini tidak boleh. Atau cuma iseng aja. Ya, pada saat sholat ya, iseng deh. Kayaknya lebih enak sholat sendiri aja deh. Awalnya ikut sholat berjamaah, lalu di tengah-tengah dia memisahkan diri. Nah ini nggak boleh. Kalau tanpa uzur yang syar'i. Baik. Yang kedua jamaah sekalian. Yang kedua. Perinciannya, kalau ada uzur yang syar'i, maka hukumnya boleh. Hukumnya ini adalah pendapat dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa kalau ada uzur yang syar'i maka hukumnya boleh memisahkan diri dari jamaah. Sebagai contoh, apa aja uzur yang syar'i itu? Contoh ya, apabila ada hal yang sangat penting sekali yang membuat dia harus berpisah dari salat. Contoh, seperti ya ada mudarat. Contoh mudarat ini apa contohnya? Kebakaran. Contohnya kebakaran. Pada saat misalnya ada orang yang sholat, lalu dari belakang kasih tahu, Pak Haji, rumah pian kebakaran. Ingat Sidin bahwa di rumah Sidin ada anak-anak, ada istri beliau, ya, ada istri Sidin. Lalu kemudian memisahkan diri dari jamaah. Boleh kalau seandainya dibatalkan langsung. Boleh juga kalau misalnya beliau mempercepat sholat beliau dan memisahkan diri dari jemaah. Ini boleh. Ya, bisa dimengerti sampai sini. Karena kalau nungguin imam, karena tahu nih kapan rukuknya. Boleh dia percepat sholatnya, kemudian selesai, baru kemudian setelah itu dia pulang. Atau bahkan kalau mau dibatalkan sekalian nanti sholat lagi juga boleh. Bisa dimengerti sampai sini. Kalau ada apa? Mudarat. Sebagian para ulama lagi mencontohkan seperti ya misalnya karena ya mempertahankan atau ya menjaga harta. Sebagai contoh, ya, pian sudah salam, sudah tahiyat akhir. Lalu kemudian pian taruh dompet di depan atau di pojok pian taruh dompet. Sekelibat bayangan pian melihat ada nama, ambil barang pian. Imam belum salam, panjang doanya imam. Ya. Bolehkah pian salam berdahulu mufarakah, berpisah dari jamaah untuk supaya pian bisa melihat barang pian yang diambil orang? Boleh. Kenapa? Karena ini ada uzur yang syar'i. Baik. Atau sebagaimana contoh tadi, ya. Imamnya panjang benar, lalu misalnya pian sudah sakit benar pinggang, ya. Kada tahan lagi pian karena panjang benar bacaan imamnya surat Al-Baqarah, ya. Santri hendak murojaah, ya, hendak setoran hafalan, santri benar dihantamnya sepanjangan surat Al-Baqarah. Makmum di belakang nang kai-kai ada nang sakit pinggang. Wah, ini kada tahan jar kai. Lalu berpisah dari jemaah. Boleh apa tidak? Ya, boleh. Ya, ketika dalam keadaan apa saat sakit. Contohnya adalah kalau dalam keadaan sakit. Sudah bisa dimengerti sebenarnya. Kemudian yang ketiga, nah ini penting. Yang ketiga, kalau sampai berpisah dari jamaah, maka harus berniat untuk memisahkan diri dari jamaah. Ya, harus. Kalau ada yang mengharuskan kita berpisah dari sholat berjamaah,
Pian sholat berjamaah lalu ada hal yang menjadikan pian beruzur untuk melanjutkan sholatnya sendiri. Ini penting, harus ada berniat berpisah dari jamaah. Kenapa harus berpisah? Harus berniat berpisah dari jamaah. Karena kalau pian tidak berniat berpisah dari jamaah, nanti hitungannya pian menyelisihi imam. Bisa dimengerti sama sini Pak? Belum beri contoh ya. Kalau pian tidak berniat untuk berpisah dari jamaah, pian masih niatnya itu sholat berjamaah bersama imam, tidak ada niat sama sekali untuk mufaraqah. Tapi ya, pian kemudian merasa bahwa saya harus mempercepat sholat ini karena ada uzur sakit atau apa. Kemudian pian lanjutkan dengan masih niat berjamaah. Ini nanti jatuhnya menyelisihi imam. Bisa mendahului, bisa terlalu lambat, dan ini tidak diperbolehkan. Jadi para ulama menyebutkan kalau tidak berniat untuk berpisah dari sholat berjamaah di tengah-tengah sholat, maka sholatnya batal. Ya, maka apa? Sholatnya batal. Kalau tidak berniat berpisah dari jamaah, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Nah, bisa dimengerti sama saya Pak? Jadi ulangi sekali lagi ya. Terkait dengan tadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memisahkan diri dari sholat berjamaah bersama Mu'adz bin Jabal, yang menunjukkan bahwasanya apabila ada uzur itu boleh untuk kita berpisah dari sholat berjamaahnya ya, kalau ada uzur yang syar'i. Baik, ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kalau disengaja tanpa ada uzur dan sebab maka tidak diperbolehkan ya, maka tidak diperbolehkan. Yang kedua, kalau ada uzur yang syar'i maka hukumnya boleh ya. Sebagai contoh, apabila ada mudarat, apabila kita teruskan sholat bersama imam, seperti misalnya adanya kebakaran, kemudian juga mempertahankan dan menjaga harta yang hendak diambil oleh orang lain, atau rasa sakit yang tidak tertahankan, boleh ya pian berpisah dari sholat berjamaahnya. Yang ketiga adalah harus ada berniat berpisah dari sholat berjamaah. Ya, kalau tidak berniat berpisah dari sholat berjamaah dan diteruskan sholatnya mendahului imam, maka nanti jatuhnya sholatnya batal karena masih terhitung berjamaah, namun dia mendahului imam. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Yang keempat yang harus kita pahami adalah ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Jadi orang yang berpisah dari jamaah, kalau ada uzur yang syar'i, maka dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Dia cukup lanjutkan sendiri sampai akhir. Misalnya dia dapat 2 rakaat di sholat maghrib bersama imam, ada uzur yang membuat dia harus keluar dari sholat berjamaahnya, maka dia berniat untuk memisahkan diri dari sholat berjamaah, lalu melanjutkan 1 rakaat yang tersisa, meskipun lebih terdahulu daripada imam selesainya. Bisa dimengerti sama sini? Ya, artinya di sini tidak perlu membatalkan sholat. Dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Ya, cukup melanjutkan salatnya sendiri. Cukup melanjutkan sholatnya sendiri. Ya. Setelah berniat berpisah dari jamaah. Baik. Karena kita nggak tahu jamaah sekalian, uzur itu kadang bisa jadi. Oke, Ustaz, ulun kada terbayang. Baik, ulun kasih contoh pian ya, yang mungkin semoga bisa pian terbayang.
Kalau suatu saat pian mau berangkat umroh atau berangkat haji atau berangkat naik pesawat, terus pian sholat berjamaah di musallanya, lalu kemudian imamnya ini pina panjang, pian sudah mendengar ya panggilan terakhir ya, kepada Bapak Fulan ya, panggilan terakhir, sudah 3 kali dah panggilan terakhirnya, ayo pian mau selesaikan sholat atau mufarakah. Maka di dalam hal ini para ulama menyebutkan boleh pian untuk mufarakah, berpisah ya dari sholat berjamaah dan melanjutkan sholat sendiri. Kenapa? Karena ada uzur. Uzurnya apa? Ketinggalan pesawat ya, bisa dimengerti sampai sini. Nah, atau misalnya yang kurang lebih seperti tadi, misalnya ya pian naik bis rombongan kemana, ke Jawa gitu atau kemana, karena ada acara misalnya, terus pian sholat ya, orang-orang sholatnya misalnya udah selesai ya, pian terdudi sholatnya lambat, pian ikut keloter orang yang mukim ya pas itu kawanan pian di bis dah, maka pian nih ibaratnya tuh bisnya tuh misalnya jarang absen, kurang di bis dah ya, pian merasa saya wah ini keredaan lagi nih kawanan, daripada pian tidak khusyuk sholatnya, maka boleh pian mufarakah kemudian lanjut sholat sendiri sebagaimana tadi yang dilakukan oleh sahabat. Tapi yang perlu difahami ini adalah ya bisa pian pakai fikih, ini bisa pian pakai dalam keadaan terpaksa. Jangan sedikit-sedikit mufarakah, dikit-dikit pina terpanjang sedikit imamnya, wah sorangan aja kan sudah semalam kajian di Muba kita boleh aja. Enggak, bukan begitu ya. Tapi ini kita mengetahui untuk dalam keadaan yang sebagaimana tadi kita sebutkan. Baik. Kadang-kadang ulun itu agak khawatir ya ngajarkan masalah yang seperti ini gitu. Takut-takut nanti dipakai sembarangan ya. Tapi mau nggak mau ini adalah pembahasan yang terkait juga kita kadang-kadang perlukan kalau misalnya dalam keadaan safar dan lain sebagainya. Ya intinya pian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ya pilihan-pilihan semacam ini. Hanya ulun sering sampaikan bahwa orang itu kalau dia suka belajar fikih, dia harus menjadi orang yang lebih kencang doanya untuk supaya jangan sampai dia mempelajari fikih tahu khilaf ulama justru malah dia kendor ibadahnya ya. Jadi kita itu ikhwan sekalian menuntut ilmu itu, ulun selingi dikit, kita itu kalau menuntut ilmu tanda berkah atau tidaknya itu ulun pernah dinasihati sama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya, beliau ngajar di kelas, di antara awal nasihat beliau pada saat ngajar di kelas itu adalah menuntut ilmu dan cari berkahnya, dan menuntut ilmulah engkau agar supaya kelak engkau akan bahagia ketika engkau bertemu dengan Allah pada hari kiamat ya. Bagaimana ya, prinsipnya kita itu menuntut ilmu agar supaya kita bahagia ya, kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulun beri contoh, kalau kita memang tahu ada khilaf di kalangan para ulama tentang sholat berjamaah itu hukumnya apa ya. Kalau pian belajar dan pian bertakwa kepada Allah, meskipun pian tahu bahwasanya ada pandangan ulama yang menyatakan sholat berjamaah itu tidak wajib, pian tidak akan mundur satu langkah pun untuk ikut sholat berjamaah. Itu tandanya ilmunya berkah. Tapi ketika pian mengetahui ada khilaf para ulama di dalam masalah ini, oh ternyata yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu tidak wajib itu juga adalah ulama seperti Imam Syafi'i misalnya. Oh kalau kayak gitu, aduh sahaya sholat berjamaah. Nah ini berarti apa? Ya, ilmunya tidak berkah karena membuat kita mundur. Imam Syafi'i itu meskipun beliau mengatakan sunat, tapi beliau sholatnya tetap berjamaah. Ini hanya masalah ilmiah saja. Ya, jangan sampai, sebagai contoh, ketika kita belajar bahwasanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau pian ya, pada saat mengetahui dosa besar itu sudut pandangnya adalah sama-sama dosa, sama-sama yang kita bermaksiat itu adalah yang kita langgar aturan Allah, pian tidak akan pernah mundur. Ya, kalau begitu misalnya yang maksiat kecilnya ada beberapa dosa kecil. Nah itu berarti tidak berkah.
ilmunya tidak berkah. Kalau pian mengetahui sebuah ilmu dan membuat pian jauh dari Allah, itu berarti ilmunya tidak berkah. Sebagai contoh tadi, dosa besar, dosa kecil. Ini kan apa? Kalau setelah kan dosa kecil juga. Nah, ini berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang calon-calon ilmunya nggak berkah. Ya, bisa dimengerti sama sini sama sekalian. Nah, termasuk di dalam hal ini, ya, ulun kadang-kadang geir-geir juga kayak mempelajari. Karena beberapa kali yang seperti ini disalahpahami. Sebagai contoh misalnya seperti ya beberapa kali ulun sebutkan di sini dan dapat beberapa pertanyaan ya, untuk langsung direct pertanyaan chat ke ulun. Ya, terkait dengan sholat berjamaah ya. Karena ada rasa takut tuh yang membuat kita boleh tidak sholat berjamaah itu. Rasa takut ini kan susah buat diukurnya, Pak. Ada takut-takut sedikit aja kan. Nah, berkahnya itu biasanya ada biawak di jalan situ, takut keras ada salat berjamaah. Alasannya apa? Oh, kita sudah belajar fikih. Rasa takut itu bisa membuat kita tidak salat berjamaah. Enggak seperti itu. Ya, bisa dimengerti sampai sini. Biawaknya gini, amun ada juga ibaratkannya ya. Bisa ya menjauh bila antum berparak, amunnya antum jajak biawaknya, nah itu bisa diikut. Tapi kalau antum hadangi, ya, ada santri bertakun, Ustaz, amun ularnya menghadang bang di gang ya. Serius benar, siapa kemarin yang tanya? Ustaz, jalannya itu cuma satu, Ustaz, ya. Ularnya menghadang, lah, baru gitu nah. Coba tanya santri, ini ada santri yang nanya kemarin. Ulun berpikir tuh malah, kayak apa ularnya tuh menghadangi orang hendak ke masjid nih nah. Ulun berpikir, tanya santri, ulun lupa, betul apa tidak? Ada yang nanya di kelas, ulun lupa siapa yang nanya. Ustaz, ulun tuh di wadah ulun tuh ada gangnya halus Ustaz, hendak ke masjid, ya. Berkendaraan ke masjid nih, ada ular menghadang di muka. Jar ulun, ularnya nih nah, tunggulnya, bang menghadangi orang hendak ke masjid ini, karena berjauh-jauh, maka kendaraan pulang kan. Ya, boleh gak aja ulun sholat di rumah ya? Nah ini. Ya. Amunnya antum disasahi ular sampai ke rumah dihadangi ular di muka lawang, ada kalau nah ayo antum. Tapi kalau antum bisa tunggu atau cari jalan yang lain atau cari cara yang lain, mungkin suruh dia menjauh dan lain sebagainya, lewat aja. Ya, bisa dimengerti sampai sini? Ya, baik. Sampai mana tadi? Ya, bisa dimengerti ya? 4 poin itu ya. Baik. Oke. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Jadi, ikhwan sekalian, ya, kalau antum nanti suatu ketika jadi imam, ya, antum harus bisa melihat bagaimana keadaan jamaah yang di belakang antum. Dan isya itu normalnya, ya, bacaannya kisaran seperti wasyamsi wa duhaha. Ya, kurang lebih panjangnya seperti atau misalnya wal laili idza yaghsha, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih ini. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini adalah an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, fi qissati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Ini di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit dan kemudian ya menyuruh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi imam menggantikan beliau. Qalat Aisyah mengatakan, "Faja'at hatta jalasa an yasari Abi Bakrin." Rasulullah ya kemudian ingin salat berjamaah. Setelah Abu Bakar menjadi imam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang di pangku, ya dipapah sampai ke samping kiri Abu Bakar radhiyallahu taala. Fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Rasulullah yang awalnya beliau tidak mampu untuk salat berjamaah karena sakit dan pingsan beberapa kali, sehingga Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam. Maka kemudian Rasulullah ketika merasa mampu dipapah oleh 2 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebagian riwayat salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib dan diletakkan di sebelah kiri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu kata Aisyah, "Fakana yusalli bin nasi jalisan." Rasulullah salat dalam keadaan
keadaan duduk, wa Abu Bakrin qa'iman, dan Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar salat dengan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakar, dan orang-orang salat ya berdasarkan salatnya Abu Bakar. Orang-orang salat mengikuti salatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ada beberapa pelajaran terkait dengan hadis ini. Yang pertama, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa maksudnya bagian akhir hadis? Nah, anak ulun mau tanya sama pian. Sekarang yang di hadis ini yang jadi imam siapa? Setelah datangnya Rasulullah. Kan awalnya Abu Bakar yang menjadi imam radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian setelah datangnya Rasulullah, siapa yang jadi imam? Siapa? Rasulullah atau Abu Bakar? Tadi ada kalimat dari Aisyah yang menjelaskan tentang keadaan saat itu. Abu Bakar sholat ya berdasarkan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang di belakang Abu Bakar sholat berdasarkan sholatnya Abu Bakar. Baik, Ibnu Hajar Al-Asqalani memahami hadis ini. Beliau menjelaskan bahwa yang menjadi imam setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah kenapa beliau dijadikan di bagian sebelah kiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana maksudnya orang-orang di belakang Abu Bakar sholat dengan sholatnya Abu Bakar? Yang menjadi imam, kata Ibnu Hajar, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini sebagai orang yang menyampaikan suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melemah karena beliau sakit, sehingga perlu orang yang mengeraskan suara, memberi aba-aba pada saat sholat berjamaah. Pada saat momen itu yang menjadi atau yang mengambil tugas untuk mengeraskan suara, memberi aba-aba kepada orang yang di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Ibnu Hajar, imamnya adalah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar ini adalah yang mengeraskan, menyampaikan aba-aba dari Nabi Muhammad SAW. Ini sampai sekarang, kalau antum perhatikan ya, di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi itu berlaku. Ada orang yang menyampaikan, ya, ada orang yang mengeraskan suaranya untuk memberitahu aba-aba dari sholat yang ditakbirkan atau dikatakan oleh imam. Ya, karena kadang-kadang bisa jadi imam karena tua, karena tuha, itu kadang-kadang bisa pelan suaranya. Meskipun speakernya bagus, ya meskipun speakernya bagus, ya kadang-kadang bisa jadi tidak kedengaran, sehingga diperjelas. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi yang jadi imam di sini siapa? Rasulullah. Baik. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah bolehkah orang yang dalam keadaan sakit dan tidak bisa berdiri menjadi imam? Satu. Kalau seandainya boleh, maka bagaimana keadaan makmum yang di belakangnya? Apakah juga sholatnya berdiri ataukah sholatnya duduk? Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas terkait dengan hadis ini. Baik, ulun ingin coba rincikan terkait dengan masalah ini. Yang pertama, terkait dengan masalah yang pertama dulu, boleh nggak orang yang dalam keadaan tidak bisa menunaikan rukun berdiri menjadi imam, boleh apa tidak? Nah, kira-kira boleh apa tidak? Nah, boleh atau tidak? Ulun suatu ketika, Pak, ulun sambil ngapus ya, sambil cerita ya. Ada satu kejadian yang membekas. Ulun beberapa waktu yang lalu itu ngisi kajian ibu-ibu, ngisi kajian ibu-ibu. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertanyaannya, Ustadz, laki ulun menjadi imam di rumah dalam keadaan duduk,
Ya, ini beneran Pak. Ulun sedih banget saat itu karena ulun terburu-buru di dalam menjawab. Pertanyaannya seperti ini, Ustadz, laki ulun, ya, dia sholat di rumah, ya, dia sholat di rumah dalam keadaan duduk, ya. Atau awalnya dia tanya ini, Ustadz, ulun itu selalu, ya, sholat di belakang laki ulun di rumah. Nah, awalnya seperti itu pertanyaannya. Kemudian ulunnya tanpa bertanya, karena yang namanya laki-laki kan sholatnya di mana? Di masjid. Ulun kasih tahu, Bu, kasih tahu laki pian, suruh sholatnya di masjid aja, gitu loh kan. Terus dia baru bilang, Ustadz, laki ulun tuh sholatnya duduk, habis kena sakit stroke. Wah, ulun langsung astagfirullah, ulun langsung, Bu, minta maaf ya, gitu. Nah, jadi kadang-kadang bisa jadi, ya, tapi tetap dapat sholat berjamaah kalau seperti itu. Apalagi suaminya misalnya ada uzur. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak kalau orang yang tidak bisa berdiri itu sholat menjadi imam? Ada beberapa perincian di dalam masalah ini. Yang pertama, ya, yang pertama. Pertama, kalau yang menjadi makmum di belakangnya adalah yang, ya, melakukan sholat dalam keadaan duduk juga, keadaan duduk. Maka dalam hal ini sepakat para ulama, boleh imamnya itu dalam keadaan duduk. Kalau orang yang sakit, kakinya sakit, tapi belakangnya semasjidan orangnya sakit kaki semua. Contohnya, contoh orangnya sakit semua, semasjidan itu maksudnya. Misalnya khusus, ya, masjid itu misalnya di rumah sakit yang untuk orang-orang yang kakinya sakit, sehingga dari imam sampai makmum semuanya sakit kakinya, ya, misalnya aja nih, ya, maka dalam hal ini boleh. Ini sepakat para ulama, boleh dia menjadi imam meskipun dia sholatnya dalam keadaan duduk karena kakinya sakit. Baik, kalau yang menjadi makmum adalah yang melakukan sholat dalam keadaan duduk, ya, serupa, maka hukumnya boleh. Ini sepakat para ulama. Yang kedua adalah apabila yang menjadi makmum adalah wanita, maka sepakat para ulama, ini hukumnya boleh dia menjadi imam meskipun dia dalam keadaan kakinya sakit dan sholatnya dia dalam keadaan duduk. Pertanyaannya, yang bibinian imam di belakang bang bagaimana? Itu nanti kita bahas. Apakah sholatnya berdiri atau duduk? Insya Allah akan kita bahas. Tapi yang jelas, apabila yang menjadi makmum adalah wanita, inya aja seorang lelakian di rumah, sebertaan bibinian, dan inya lagi ada uzur tidak bisa ke masjid karena sakit, atau misalnya kakinya memang lagi sakit nggak bisa ke masjid, lalu sholatnya duduk di rumah menjadi imam, ini boleh, ya. Maka hukumnya boleh, ya, boleh. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana kalau seandainya yang di belakang ini sehat-sehat semua? Misalnya, ya, dia adalah seorang imam rawatib, tapi pas lagi sakit betis. Kawakah ke masjid? Kawak. Ya. Dalam keadaan seperti ini, perhatikan, dalam keadaan seperti ini, maka dianjurkan untuk si imam tersebut mencari gantinya. Bisa dimengerti? Jadi dari awal si imam harus tahu diri dulu bahwa
ya. Jangan memasukkan makmumnya ke dalam khilaf para ulama, apakah makmum kalau imamnya itu duduk sholatnya berdiri atau makmumnya berduduk. Lebih baik dia keluar dari khilaf dan mencari pengganti yang bisa menggantikannya sholat dalam keadaan berdiri. Bisa dimengerti seperti ini? Jadi kalau antum jadi imam, ya, antum cari yang lain kalau antum nggak bisa sholat berdiri. Cari wakil yang lain untuk dia bisa menjadi imam. Jangan ada bakaras terus. Ya, kasihan yang di belakang antum ada sholatnya ragu-ragu. Aduh, imamnya duduk nih, kita duduk kah berdiri kah? Duduk kah berdiri kah? Ya, baik. Jadi azan dulu. Baik, azan dulu. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi tentang imam sholatnya duduk boleh ataukah tidak, ada beberapa perincian yang harus kita pahami sebelum kita membahas masalah tersebut. Yang pertama tadi adalah kalau yang menjadi makmum ya adalah yang melakukan sholat dalam keadaan duduk serupa dengan imamnya, maka hukumnya boleh ya, maka hukumnya boleh ya. Yang kedua adalah apabila yang menjadi makmum adalah wanita, seperti seorang laki-laki yang beruzur tidak bisa datang ke masjid karena kakinya sakit, lalu di rumahnya hanya ada para wanita, kemudian dia menjadi imam di rumahnya, ini boleh ya. Jangan jadikan alasan untuk menjadikan wanita sebagai imam ya. Pian kada kawa diri ulun aja jadi imam jarang bini, apalagi hafalan ulun terbanyak pada piannya. Nah, tetap kada boleh ya, meskipun ya, yang laki misalnya hafalannya cuman juz 30, nang bini misalnya hafalannya 30 juz, tetap kada boleh karena syarat menjadi imam itu adalah seorang laki-laki. Baik. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Siapa yang masih ingat? Yang ketiga apa tadi? Apa tadi? Makmumnya adalah orang-orang yang sehat. Oh iya betul. Bagaimana kalau seandainya kalau makmumnya itu adalah orang yang sehat ya, dan dia adalah imam rawatib atau imam tetap di masjid tersebut. Maka di dalam ini apabila imam ya rawatib atau imam tetap ya tetap yang sudah ya, diberikan amanah untuk menjadi imam, lalu kemudian sakit, maka dianjurkan untuk imam mencari penggantinya ya. Maka lebih baik dia mencari pengganti untuk menjadi imam, menjadi imam. Ini seorang imam tuh harus punya perasaan. Dalam hal ini jangan sampai dia membuat makmumnya tidak tenang sholatnya. Ada sebagian imam seperti yang ulun jelaskan, ada sebagian imam karena dia imam rawatib, dia paling tua di situ. Makmumnya gelisah karena dia sholatnya tidak sempurna, dia sholat dalam keadaan duduk. Sementara dia tidak merasa bahwasanya dia sudah sakit, dia sudah seharusnya menjadikan orang lain untuk menggantikan dia. Nggak mau, dia tetap pengen jadi imam. Ya. Ini membuat resah. Akhirnya sebagian orang nggak mau sholat di situ karena imamnya duduk. Baik. Yang keempat, apabila imam ratib tetap ya dalam keadaan sakit, maka lebih baik dia. Baik. Sekarang apa hukumnya seorang yang sakit kemudian tidak ada penggantinya dia? Ya. Apa hukumnya dia menjadi imam? Baik. Ulun akan langsung kepada ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ulun pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa boleh orang yang sholat dalam keadaan duduk
menjadi imam bagi orang-orang yang sholatnya berdiri. Ya, menjadi imam bagi orang yang sholatnya berdiri. Bagi yang sholatnya berdiri dengan dua syarat. Bagi yang sholatnya berdiri apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia adalah imam rawatib atau imam tetap. Jika bukan imam tetap maka tetap tidak boleh. Ya, jika bukan imam tetap maka tidak boleh. Imam ada jamaah hendak jadi imam. Karena giliran pina bagus nah keadaan nah hendak jadi imam, tapi berarti sidin sakit. Tapi bukan imam tetap. Maka yang lain jangan membuat dia maju. Dan dia pun juga harus tahu diri karena dia bukan imam rawatib, maka tidak boleh dia sholat mengimami dalam keadaan duduk. Bisa dimengerti? Jadi hukum yang boleh untuk imam itu duduk dan di belakangnya berdiri itu untuk imam rawatib, imam tetap. Misalnya ya, di sini imam tetapnya misalnya Ustadz Asbi sama Ustadz Fakhri. Ustadz Asbi sakit betis, ya. Ustadz Fahri sakit betis juga, ya kan? Santri liburan, ya. Sisa bapak-bapak yang ini, ya, yang jamaah biasa mungkin sekitar 3-4 orang. Batu tunjulan, pian aja. Ajar Ustadz Aspi sudah gini, aku aja jadi imam di sini. Imam duduk. Kenapa? Karena beliau adalah apa? Imam rawatib. Baik. Yang berikutnya, syaratnya adalah sakit dari imam rawatib tersebut adalah sakit yang bisa hilang dan sembuh. Nah, sakitnya bisa sembuh atau diharapkan kesembuhannya. Bukan sakit yang menahun, yang sudah kata dokter pian kadakawa lagi. Ya, kadakawa lagi pian sudah bertongkat saja lagi pian atau berkursi roda saja lagi. Ujar dokter nih. Kadakawa lagi pian. Lintuhut nih tempurungnya sudah ibaratkannya itu sudah sakit sudah kadakawa lagi. Kalau sakitnya itu sidin sudah tua, habis operasi, kemudian kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil, maka tetap tidak boleh menjadi imam dalam keadaan duduk. Karena kalau beliau terus menjadi imam dalam keadaan duduk, berarti makmumnya, nah, nanti akan kita sebutkan ada momen di mana makmum itu tetap harus duduk. Kalau imamnya itu duduk, umat duduk salawasan tuh bang. Makmum bila sholat di masjid tersebut, coba bayangkan. Kalau pina berubah masjidnya, masjid sholat duduk, nah, paham kan? Karena imamnya duduk terus, maka dalam keadaan ini kalau sakitnya itu tidak bisa sembuh, sudah ganti imamnya. Dan imam pun juga harus tahu, jangan membuat orang seumuran sholatnya itu sholat duduk. Bisa dimengerti sampai sini, jangan sekalian. Baik. Jadi sekali lagi poin yang keempat ini adalah boleh orang yang sholat dalam keadaan duduk menjadi imam bagi orang yang sehat dan sholatnya berdiri asalkan memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah dia imam tetap. Yang kedua adalah sakitnya bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, bisa dimengerti? Dari sini. Kalau tidak memenuhi ini bukan imam rawatib. Sakitnya ini apalagi sakitnya yang kemungkinan kata dokter tidak bisa sembuh, maka jangan jadi imam. Sudah bisa dimengerti? Baik. Nah sekarang berapa menit lagi? Waduh. Ulun selesaikan pembahasannya boleh ya? Baik. Sekarang pembahasannya sekarang. Kalau tadi kita katakan memenuhi dua syarat tersebut, boleh enggak? Ya. Atau ulun ganti. Kalau poin yang keempat tersebut terpenuhi syarat-syaratnya, dua syarat nih terpenuhi. Apakah makmum di belakang orang yang sholat duduk, apakah dia juga harus duduk, ataukah dia boleh sholat berdiri? Kan pertanyaannya seperti itu. Oke, terpenuhi dua syaratnya, akhirnya imamnya duduk. Apakah sholat makmum di belakangnya juga ikut duduk, ataukah makmum boleh berdiri? Nah, di dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, maka
makmum wajib sholatnya berdiri, harus, karena yang sakit itu imam, sementara makmum itu mampu, dan kalau dia mampu maka tetap wajib untuk berdiri. Ini menurut pandangannya siapa? Imam Syafi'i. Ya, ini menurut pandangannya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga berdalil bahwasanya Rasulullah ketika menjadi imam di akhir hayat beliau, Rasulullah dalam keadaan duduk, sementara para sahabat Nabi sholatnya dalam keadaan berdiri. Ini dalilnya Imam Syafi'i. Baik. Ya, kalau madhabnya Imam Ahmad ya, dan ulun lebih cenderung kepada pendapat ini, dan ini adalah pendapat yang juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, bahwa imam itu dilihat dari kapan dia berdiri, dari kapan dia duduk. Kalau seandainya dia sholatnya itu dari awal dia duduk, maka makmumnya juga harus duduk dari awal. Sebagai contoh, ada hadis Nabi SAW di riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Rasulullah itu suatu ketika sakit kaki beliau. Dalam sebagian riwayat beliau pernah terjatuh dari tunggangan beliau sehingga sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Ketika Rasulullah salat dalam keadaan duduk, maka para sahabat Nabi karena merasa mereka mampu untuk sholat berdiri, akhirnya mereka sholat berdiri di belakang Rasulullah yang sholatnya duduk. Dan waktu itu Rasulullah memulai sholat dalam keadaan duduk. Dari pertama takbiratul ihram sudah duduk. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna fa shallaina bi salatihi qu'udan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada para sahabat Nabi untuk juga ikut duduk sebagaimana duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal para sahabat Nabi pada saat itu sholatnya mampu untuk berdiri, mampu. Tapi dikasih isyarat sama Rasulullah untuk sholat duduk. Hadisnya sahih di dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya dari Anas bin Malik, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalau imam kalian sholatnya duduk, kata Rasulullah, maka duduklah kalian sholat di belakangnya dan seluruhnya, baik yang mampu berdiri ataupun tidak mampu berdiri. Ada perintah dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Baik. Maka mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu menggabungkan antara kedua hadis ini. Pertama hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang melihat Abu Bakar pertama kali sholat menjadi imam, lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk sholatnya. Akhirnya para sahabat Nabi yang imam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, para sahabat Nabi masih dalam keadaan berdiri. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal memahami, dan ini juga yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memahami kalau imam itu dari awal duduk berdasarkan hadis tadi. Hadis mana? Hadis Jabir bin Abdullah yang memerintahkan para sahabat, atau yang meriwayatkan Rasulullah memerintahkan para sahabat Nabi untuk duduk ya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau imamnya sholat dari awal, dari takbiratul ihram, maka makmumnya juga ikut duduk. Tapi kalau seandainya imamnya itu awalnya berdiri, di tengah-tengah kemudian duduk karena ada satu dan lain hal, maka berarti makmumnya tetap sholat berdiri, sebagaimana pada saat Abu Bakar memulai sholat berdiri, berpindah imamnya menjadi Rasulullah SAW, para sahabat Nabi tetap sholat berdiri. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, jadi ada momen di mana makmum itu kalau imamnya itu sholatnya duduk harus duduk. Nah, itu tadi yang Anda bilang. Kalau seandainya imamnya itu memulai dalam keadaan duduk, maka berarti makmumnya harus duduk semua. Bayangkan ya, kalau imamnya itu salawasan kada kau berdiri. Berarti kan kalau dia mulai dari awal, makmumnya duduk terus. Ya, bisa dimengerti sampai sini? Baik. Jadi itu kurang lebihnya terkait dengan masalah ini. Ya, sekali lagi kita lihat selama hadis ini bisa digabungkan. Ya, selama hadis ini bisa digabungkan. Karena sebagian para ulama menyebutkan sebagaimana Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Aisyah tadi, hadis di mana Rasulullah sholat duduk kemudian para sahabat Nabi sholat berdiri.
Itu kata Imam Syafi'i, ini hadis paling terakhir di kehidupan Rasulullah SAW. Jadi ini hadis menurut Imam Syafi'i ini menasakh, menghapuskan hadis perintah Nabi untuk duduk kalau imamnya duduk. Tapi selama hadis itu masih bisa dicari cara menggabungkannya, maka lebih utama untuk menggabungkan kedua hadis tersebut dengan yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin, bahwa kalau imamnya itu duduk dari awal, maka berarti makmumnya juga duduk. Berdasarkan tadi Nabi ketika jatuh beliau sholat dari awal duduk, maka makmumnya pun diperintahkan oleh Rasulullah juga duduk. Tapi ketika sholat itu dimulai dari imam berdiri, apapun yang terjadi setelahnya, mau berganti imam menjadi duduk ataupun imamnya sama tapi setelah itu betisnya sakit, kemudian setelah itu imamnya duduk, ya imam yang sama. Kalau tadi kan Nabi SAW dengan Abu Bakar berpindah tuh imamnya. Kalau imamnya sama, pas lagi imamnya sholat, ya misalnya ada imamnya asam uratnya kambuh, sakit batis, akan tahan lagi berdiri, ya tekuringis kedengaran di mic suaranya misalnya, duduk sedikit karena ada tahan lagi, maka berarti makmumnya tetap berdiri, ya sebagaimana tadi yang ya kita jelaskan. Baik, ini yang mungkin bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf karena malam ini agak lewat, soalnya agak tanggung kalau kita putus di tengah tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.